Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley dan apa itu Mendeley dan apa saja fungsi lain dari Mendeley. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin akan lebih baik kalau misalkan kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Untuk kelompok 4 sendiri di sini kita mempunyai dosen pengajar yaitu Ibu Dr. Anda Eni Hendrajati. Dan untuk personil dari kelompok 4 itu, yang pertama ada saya, perkenalkan nama saya Nabil Noval, NRP 572-11145 dari Departemen Teknik Mesin. Kemudian saya Brahmana Dindanyakanda dengan NRP 572-11121 dari Teknik Mesin. Kemudian saya Rian Aryamani, NRP 572-11153 dari Teknik Mesin. Kemudian saya Makoto Bintang Haryanto, NRP 5017-211-205 dari Teknik Mesin. Oke, itu tadi adalah personil dari kelompok 4. Dan sekarang mungkin sebelum kita masuk ke aplikasi Mendeley-nya, tata cara menggunakan Mendeley, mungkin kita akan memberi pemaparan terlebih dahulu terkait penulisan ilmiah, referensi apa saja yang harus dipakai dalam penulisan ilmiah, dan bagaimana cara menemukan referensi ilmiah yang kredibel. Itu mungkin akan kita jadikan sebagai awalan sebelum masuk ke bagaimana cara menggunakan Mendeley. Untuk yang pertama itu ada penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah itu apa sih? Penulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah diperlukan informasi yang akurat untuk menunjukkan isi buku. Membaca referensi yang kredibel sangat dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini bertujuan agar apa yang kita tulis dalam karya ilmiah tersebut bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan nanti. Lanjut ke kriteria referensi yang kredibel. Di sini kami sudah menyebutkan 3 kriteria. Yang pertama, adanya informasi penanggung jawabnya. Referensi yang baik tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan isi-isinya, dan dengan adanya informasi penanggung jawab, para pembaca bisa langsung melakukan kontak kepada penanggung jawab jika ada kesalahan atau misinformasi dalam referensi tersebut. Yang kedua, memiliki informasi yang objektif. Dalam menulis referensi untuk karya ilmiah, informasi yang di dalamnya itu harus objektif dan tidak boleh bersifat subjektif. Karena informasi yang disajikan sesuai fakta dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa formal. Bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti oleh semua pembaca, karena referensi ini nantinya akan dibaca oleh seluruh dunia. Oleh karena itu penting dalam menggunakan bahasa yang formal. Cara menemukan referensi yang kredibel. Ini menurut versi kami. Yang pertama ada mengecek domain situs tersebut dan usahakan carilah situs dengan domain .gov, .edu, .ec, atau .org. Kenapa harus dengan domain tersebut? Karena yang pertama, biasanya web dengan situs .gov atau referensi dengan situs .gov itu dibuat oleh instansi pemerintah, yang dimana jika pemerintah sudah membuat referensi itu tentu saja sudah dapat dipertanggungjawabkan ya referensinya, dan sudah pasti kredibel dan dapat digunakan untuk penulisan karya ilmiah. Dan domain dengan .edu itu biasanya dibuat oleh instansi pendidikan seperti universitas dan sebagainya macamnya. Yang kedua ada gunakan Google Scholar. Google Scholar itu adalah website yang berisi tentang yang isinya ada banyak sekali referensi-referensi kredibel. Jadi kalau misalkan kita ada tugas yang membutuhkan referensi, kita mungkin bisa langsung masuk ke Google Scholar. Itu kayak perpustakaan tapi versi online-nya gitu, Google Scholar. Yang ketiga, cari jurnal di fasilitas perpustakaan universitas atau yang lainnya. Untuk karena kami mahasiswa ITS di sini, jadi misalkan kalau kami mau ingin mencari berbagai macam referensi untuk tugas-tugas kami bisa langsung mencarinya di perpustakaan ITS ya, karena nama juga perpustakaan, sudah pasti isi dari perpustakaan tersebut sudah dapat bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, cari jurnal di database seperti Science Direct.
Untuk Science Direct ini dia kurang lebih sama dengan Google Scholar. Lanjut. Nah, ini topik utamanya nih, peran utamanya. Apa itu Mendeley? Ya. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citasi dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Jadi kalau misalkan saya boleh ambil kesimpulan, Mendeley itu sebuah aplikasi untuk mengintegrasikan citasi atau kutipan dan reference manager untuk mengatur referensi. Saya juga di sini mau menyampaikan sejarah singkat tentang Mendeley ya. Mendeley didirikan pada November tahun 2007 oleh 3 mahasiswa S3 yang berasal dari Jerman. Selain ketiga mahasiswa tersebut, mereka membentuk tim dalam membuat proyek Mendeley ini yang terdiri dari alumni, peneliti, dan software developer dari berbagai institusi akademik. Kemudian pada tahun 2008, versi pertama Mendeley diperkenalkan ke publik. Mereka tidak berhenti di sini saja, kegigihan untuk terus menyempurnakan Mendeley menjadi aplikasi yang lengkap sesuai harapan dan terus mereka lakukan. Hingga setelah melewati beberapa tahapan usaha keras, mereka membuahkan hasil dan aplikasi Mendeley sudah lebih lengkap dan sistematis seperti yang kita pakai sekarang ini. Baik, cara mengunduh Mendeley. Tahap pertama, kita mengunduh aplikasi di web resmi, lalu klik download Mendeley desktop. Tahap kedua, jika sudah masuk ke web Mendeley, tekan kotak berwarna merah yang ada di layar untuk segera mengunduh Mendeley desktop. Lalu setelah mengklik tombol merah, proses mengunduh akan berjalan, lalu tunggu beberapa saat hingga selesai mengunduh. Lalu tahap keempat, jika sudah terunduh, buka file exe dan mulai proses instalisasi. Lalu tahap kelima, tekan tombol next untuk melanjutkan proses instalisasinya. Setelah instalisasi selesai, aplikasi Mendeley yang sudah Anda unduh dan install akan memiliki tampilan seperti ini. Ya, sekarang cara mengorganisasikan perpustakaan pribadi. Jadi ketika kita ingin mengumpulkan penelitian, biasanya kita mengumpulkan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya. Mungkin itu bisa dari jurnal yang ada, jurnal-jurnal yang sudah kita download dan bersifat PDF. Dapat kita masukkan dan organis menjadi perpustakaan di kita pribadi. Cara menyimpan referensi menggunakan Mendeley, yang pertama tekan file pada pojok kiri atas untuk menambahkan referensi pada aplikasi Mendeley. Yang kedua, tekan add file, lalu pilih folder yang ingin Anda masukkan ke aplikasi Mendeley. Yang ketiga, tampilan akan menjadi seperti ini jika file sudah ditambahkan. Tampilan detail dokumennya seperti ini. Jadi Lalu, bagaimana cara mencitasi menggunakan Mendeley? Pertama-tama kita harus tahu mencitasi itu apa gitu. Citasi sendiri diartikan sebagai referensi yang berasal dari buku, artikel, jurnal, naskah, arsip, koran, situs web atau laporan dan lainnya.
Citasi pada umumnya berisi informasi yang jelas mengenai sumber tersebut. Jadi citasi mengacu pada sumber yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan melakukan citasi, itu dapat menghindarkan kita dari plagiarisme, di mana plagiarisme itu sangat dilarang dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyitasi menggunakan Mendeley. Yang pertama, kita buka pilihan tools yang ada pada bagian atas, lalu tekan install Microsoft Word plugin. Kemudian yang kedua, otomatis akan muncul seperti ini pada tampilan Microsoft Word di bagian reference. Jadi ketika tadi kita sudah mengklik pada bagian pertama, secara otomatis di Microsoft Word punya kita akan tampil seperti yang tertera di layar kaca ini. Kemudian yang ketiga, tekan Insert Citation, lalu masukkan either atau tahun dari referensi yang telah Anda simpan. Kemudian yang keempat, setelah itu pilih referensi yang Anda inginkan. Nah, ketika tadi kita sudah melakukan tahap ketiga dan keempat, kutipan akan muncul secara otomatis seperti pada kotak merah dalam gambar tersebut. Seperti Asri, 2011. Nah, lalu untuk membuat daftar pustaka, lakukan hal yang sama, lalu klik Insert Bibliografi. Pilih style yang ingin Anda gunakan. Mungkin di sini kita bisa memilih, karena banyak style yang ditawarkan dari pihak Mendeley. Kemudian next. Setelah kita memilih stylenya, maka lalu akan otomatis menjadi seperti yang terlampir pada layar kaca. Selanjutnya adalah fungsi lain dari Mendeley. Oke, yang pertama, Mendeley bisa untuk mencari literatur ya. Jadi kalau misalkan kita tuh sudah punya Mendeley, kita udah punya akun Mendeley, kita tuh bisa mencari ratusan, ribuan, bahkan jutaan literatur yang ada dalam Mendeley. Dan sudah dipastikan bahwa semua literatur yang ada dalam Mendeley itu dapat dipastikan kebenarannya. Nah, untuk tata caranya, yang pertama adalah buka web Mendeley, mendeley.com, buka di aplikasi pencarian Anda, lalu tekan sign in yang seperti pada arrow merah ini. Yang kedua, carilah jurnal yang sesuai dengan topik Anda. Di sini saya ingin mencari jurnal dengan topik mobil, atau kalau pakai bahasa Inggris car ya. Dan di sini ada banyak sekali referensi, dan pilih referensi yang Anda inginkan, lalu tekan add to library. Setelah Anda tekan add to library, referensi yang Anda inginkan, Anda dapat membuka kembali aplikasi Mendeley Desktop, lalu tekan synchronize, dan jurnal yang Anda inginkan sudah terpindah ke aplikasi Mendeley secara otomatis. Nah, itu udah ada tuh. Engineering Usable and Programmable Universal Car for Car Therapy. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari aplikasi Mendeley menurut sudut pandang dari masing-masing kami. Kalau untuk dari saya sendiri, kekurangan dari aplikasi Mendeley Desktop itu terletak pada tampilan aplikasinya. Mungkin saran untuk developer Mendeley, mungkin tampilannya itu bisa diremajakan lagi agar lebih ramah untuk digunakan, terutama untuk kami-kami ini. Mungkin itu dari saya, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Kalau dari saya, menurut saya aplikasi Mendeley itu memerlukan pemahaman lebih lanjut karena dari yang sudah dijelaskan aplikasi Mendeley sepertinya agak sedikit sulit untuk menggunakannya. Jadi sehingga harus ada pembelajaran lebih lanjut.
Kemudian kalau dari sudut pandang saya, seperti yang saya tahu, yang saya baca-baca dari internet, Mendeley akan mengunggah semua file yang ada di hard disk lokal ke website Mendeley, sehingga apabila ada file-file yang kita dapat dari jurnal berbayar seperti Science Direct, ProQuest, dan Clinical Key, tentunya akan sedikit bermasalah, khususnya dengan akses terhadap file-file tersebut. Jadi, tolong dari pihak Mendeley segera melakukan perbaikan ini supaya dapat memudahkan kita dalam membuat suatu karya ilmiah. Menurutku aplikasi Mendeley terlalu atau kurang kurang banyak orang yang tahu, jadi buat kita yang baru pertama kali menggunakan cukup sulit untuk memprogramnya. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dari presentasi kami. Dan jika ada saran atau yang ingin Anda tanyakan, mungkin bisa langsung klik chat di kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Semoga Anda sehat semua.